Ini menjadi hal yang perlu kita renungkan bersama. Kita punya masalah, ada kondisi berantakan, ya sholat. Dan kalau bicara meninggalkan sholat, ini ciri-ciri kehancuran generasi. Generasi yang rusak itu yang nggak sholat. Kalau sudah nggak sholat, dia akan mengikuti syahwat. Allah berfirman di surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah setelah mereka satu generasi. Ini setelah generasi para nabi, hamba-hamba Allah yang soleh. Apa kriteria generasi ini? Adha'us salata wattaba'us syahawati. Dua, mereka menyia-nyiakan sholat, baik menyia-nyiakan dengan meninggalkan sholat secara total atau mereka sholatnya asal-asalan. Adha'us sholat, mereka tidak mendirikan sholat. Dampaknya apa? Wattaba'us syahawati, dan mereka mengikuti syahwat. Yang tadi seharusnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, gara-gara mereka menyia-nyiakan sholat, mereka akan mengikuti syahwat. Kalau syahwat sudah jadi pemandunya, guide-nya itu syahwat. Kalau antum berangkat wisata ke Bali atau kemana lah, terus yang menjadi pemandu antum itu syahwat, kira-kira diantarkan kemana? Diantarkan ke tempat-tempat yang baik? Tidak. Lalu kata Allah, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui ghayya. Ghayya ini boleh jadi bermakna kesesatan, dan di antara para ulama ada yang menafsirkan ghayya, beberapa riwayat dari para sahabat yang mengatakan bahwasanya ghayya itu adalah wadin fi jahannam, lembah di neraka, min qayhin ba'idil qa'r khabithit ta'am. Lembah ini sangat dalam, jadi dasarnya itu sangat dalam sekali, rasanya sangat busuk. Akan dilempar ke tempat itu siapa? Orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Kapan dia mengikuti syahwatnya? Ketika menyia-nyiakan sholat. Antum merasakan lah. Antum merasakan. Ketika antum sholat sudah tidak sempurna, posisinya antum akan mudah mengikuti syahwat. Sholat sudah nggak khusyuk. Tadi sholat ya masbuk, yang awalnya sering sholat ke masjid, tahu-tahu sholatnya di rumah. Ya kan tetap sah Ustaz. Oh iya, tapi di masjid antum dapat 27. Di masjid setiap langkah antum jadi pahala, jadi penghapusan dosa, diangkat derajat. Nabi aja sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir membakar rumah orang-orang yang nggak jamaah ke masjid. Kalau bukan karena ada wanita dan anak-anak udah dibakar tuh. Maka tolong perhatikan sholat. Pokoknya kalau antum sholatnya bener, yakin urusan antum nggak berantakan. Kalau antum mengatakan anak sholat 5 waktu di masjid, belum tentu benar. Yang tahu dengan kualitas sholat antum diri antum. Orang tahu, oh fulan masya Allah Ustaz 5 waktu di masjid Ustaz, belum azan sudah di masjid. Jamaah pada pulang semua, dia belum pulang. Kenapa? Mikiri utang masih belum pulang dia, mama seperti itu. Arti ada masalah dia. Boleh jadi sholatnya mikirin utang, sholatnya pun dia sedang memikirkan hutangnya. Nah, kemudian meninggalkan sholatnya ini termasuk pembeda antara iman dan kekafiran. Jadi kalau bicara dosa besar, di antara dosa zina, minum, macam-macam itu jamaah, sholat ini orang kalau meninggalkan sholat, keislamannya diragukan. Ada sebagian mengatakan muslim, ada yang mengatakan sudah keluar dari Islam, dia diminta untuk bertobat. Kalau tidak mau tobat, dipenggal kepalanya, murtad. Dalam mazhab Syafi'i enggak, dibunuh tapi tidak murtad, baik hukuman saja buat dia.
Dan yang jelas kalau antum nggak sholat atau sholatnya berantakan, maka akan hilang berkah dalam kehidupan kita. Rumah tangga antum, kehidupan usaha dan kerjaan antum. Tapi kalau orang jaga sholat, apapun masalahnya insya Allah bisa dikontrol. Sholat ini mengajarin kita disiplin. Waktunya ditetapkan. Sebelum waktu, umpamanya antum, ana mau sholat duhur Ustaz, insya Allah besok jam 10 Ustaz. Supaya apa? Supaya termasuk orang yang mensegerakan sholat, pahalanya lebih banyak. Nggak bisa. Antum mau sholat jam 10 nggak diterima. Sholat duhur jam 4 nggak diterima. Waktunya sudah ditetapkan. Anak kayaknya sholat subuh besok, mulai besok anak sholat subuh insya Allah 7 rakaat. Kenapa kata dia? Anak banyak dosanya Ustaz. Tambah dosa lagi untuk 7 rakaat. Karena sholat sudah ditetapkan jemaah. Barakallahu fiik. Jadi ahibati fillah, jangan pernah memutuskan hubungan sama Allah. Ingat ketika antum tidak sholat, antum memutuskan hubungan sama Allah Azza wa Jal. Antum mengundang kegelisahan dalam hidup antum. Antum sedang menghancurkan rumah yang antum bangun. Tadi bahasanya, hidup antum akan berantakan. Tapi kalau sholatnya benar, semuanya benar. Ingat, bicara sholatnya benar itu bukan hanya bicara jumlahnya yang benar, bukan hanya pelaksanaannya di masjid, tapi bagaimana kita menghadirkan ruh dalam sholat itu dengan kekhusyuan itu sendiri. Barakallahu fikum.